Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, renungan pagi bagi kita di hari Senin 14 Februari 2022, terambil dari Yeremia 31 ayat 18. Yeremia 31 ayat 18 berbunyi demikian. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Tema renungan pagi ini adalah pertobatan karena kasih Tuhan. Jemaat terkasih, firman Tuhan hari ini adalah nubuatan tentang masa depan Yehuda setelah kembali dari pembuangan. Masa depan Yehuda sangat cerah, baik secara rohani maupun materi. Mereka bukan lagi sebagai bangsa yang hina di hadapan bangsa-bangsa lain, sebab Tuhan yang benar dan adil kembali bersemayam di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan adalah sumber kekuatan dan kepuasan bagi masyarakat Yehuda yang membutuhkan. Populasi Yehuda yang habis karena perang akan ditumbuhkan, demikian pula ternak sebagai sumber makanan. Allah tidak lagi mencanangkan malapetaka atas mereka, namun merencanakan pembangunan bagi Yehuda. Mereka yang lahir di tanah pembuangan mengenal Allah sebagai Allah yang adil, sebab mereka tidak lagi menanggung dosa nenek moyangnya dengan hidup sebagai tawanan di negara asing. Mengapa Allah melakukan semua itu? Pertama, karena Allah mengasihi mereka dengan kasih-Nya yang kekal. Kedua, karena Yehuda atau Efraim sendiri sudah mengenal dosa-dosa mereka dan bertobat. Mereka mengakui dan menerima penderitaan mereka sebagai hajaran Allah karena pemberontakan mereka terhadap Allah. Mereka menyadari betapa menjijikannya diri mereka, sehingga mereka sadar jika bukan Allah yang membawa mereka balik, maka mereka tidak mungkin berbalik kepadanya. Perdobanan yang demikian terjadi karena Allah yang memanggil umatnya dan memberikan pernyataannya. Dengan kata lain, pertobatan ini merupakan anugerah Allah. Anugerah Allah tidak hanya membawa mereka kepada pertobatan, namun juga memampukan mereka untuk hidup menjadi umat Allah, sebab Allah akan menaruh firman-Nya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hatinya. Itulah perjanjian yang baru.
Allah melakukan transformasi hati manusia yang merupakan pusat kehendak-Nya. Karena itu, mereka dapat mengenal Allah secara pribadi, dosanya diampuni, dan dapat meresponi Allah dengan hati yang murni. Yehuda memang sudah kembali dari pembuangan. Bait Allah yang kedua memang kembali dibangun dan ditahbiskan. Namun, pertobatan yang memimpin kepada transformasi hati manusia hanya digenapi di dalam kematian Yesus Kristus. Kini, siapa yang percaya kepada Yesus, Allah akan memulihkan hidupnya dan memulai karya transformasi dalam hati orang percaya. Anugerah ini memungkinkan setiap manusia untuk menikmati hidup dalam persekutuan dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau penuh dengan kasih, sehingga kami dapat mengenal dosa-dosa kami dan bertobat kepadamu. Tolong perbarui hati kami, sehingga kami tetap setia padamu, apapun yang terjadi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.